Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik, sehat dan bahagia selalu. Sebelumnya mari kita berselawat dan berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Yuk, mari kita mulai petualangan kita hari ini. Selamat mendengarkan. Fred, kita putus. Oke. Pria kelima untuk hari ini yang meminta putus. Sofia tak mempermasalahkannya atau menangis terseduh-seduh. Gadis itu sudah terbiasa memutuskan atau diputuskan seseorang lewat media sosial, dari yang perempuan ataupun yang laki-laki, karena terkadang saat sedang gabut, ia juga sering menyamar sebagai pria di sosmed. Pacar-pacar media sosialnya hanya untuk teman gabut, dan Sofia tak berharap untuk bertemu langsung atau melanjutkan hubungan ke jenjang yang lebih serius. Karena bagi Sofia, seseorang akan berbeda saat di media sosial dan di real. Mungkin di chat terlihat baik dan asik, namun di kehidupan nyata aslinya, siapa yang tahu jika dia seorang penjahat. Bener loh ini bun, catet ya. Jika di media sosial, yang bermodal ketikan, Sofia menjadi primadona, lain halnya dengan diri di kehidupan nyatanya. Tak ada satupun pria yang mau dekat dengannya. Selain kasar, Sofia juga adalah sosok wanita yang sulit didekati. Jikapun ada yang berani mendekat, siap-siap saja terkena tonjokannya. Sofia sendiri sudah bisa dibilang memasuki usia dewasa, yaitu 25 tahun. Kerap kali gadis itu diejek karena umurnya yang sudah dewasa tapi belum juga menikah. Jangankan menikah, membawa pria main ke rumahnya saja tak pernah. Tapi Sofia selalu menutup telinganya rapat-rapat. Toh mereka hanya bisa berkomentar tanpa mengetahui situasi. Berpendapat boleh, tapi gunanya pendapat adalah untuk kebaikan, bukan untuk keburukan atau menjatuhkan mental seseorang. Setuju? Sosia, ke warung beliin ayah rokok, teriak ayah Sofia. Membuat gadis itu mendecak sebal tapi masih mau berdiri. Sebenarnya bisa saja Sofia menolak, tapi ia juga harus siap jika kakinya akan biru keesokan harinya. Dengan kaos yang kebesaran, rambut pendek yang tak tertata, serta wajah yang habis bangun tidur, Sofia berjalan menuju warung dekat rumahnya yang sudah banyak terdapat ibu-ibu berkumpul untuk merumpi. Beli rokok, kayak biasa Bude, kata Sofia membuat ibu warung itu paham dan langsung memberikan rokok yang Sofia minta. Sofia melirik ke arah jajanan yang berjejer rapi di bambu yang digunakan untuk menggantung jajanan. Gadis itu mengambil beberapa dan langsung membayarnya. Saat hendak pergi dari warung tersebut, Sofia melihat seorang pria dengan rambut tertata rapi dan tubuh yang harum khasnya. Tersenyum ramah menyapa beberapa ibu-ibu yang terlihat sangat mengidamkan menantu sepertinya. Ganteng banget nak Fatir ini. Kalau saya, seandainya anak ibu belum nikah, ibu pengen deh jadiin nak Fatir mantu ibu. Nak Fatir nih, kalau mau sama anak saya gitu, saya seneng banget. Udah ganteng, tinggi, mapan, kurang apa coba? Fatir hanya tersenyum canggung menanggapi pujian para ibu-ibu yang nongkrong di warungnya. Pria itu melirik ke arah wanita yang seumuran dengannya kemudian tersenyum jahil membuat wanita itu menatapnya jojok. Mah, ini uang mama ketinggalan. Seorang gadis bertubuh ramping dengan rambut terurai dan baju seperti akan pergi ke mall berlari menghampiri ibunya yang menjadi salah satu dari ibu-ibu rumpi di warung tersebut. Sofia memperhatikan gadis itu dari atas hingga bawah. Sofia yakin gadis itu sengaja keluar dan berdandan cepat-cepat begitu melihat Fatir. Nih, anak gadis ibu kalau nak Fatir mau, ucap ibu gadis tersebut membuat gadis itu tersipu malu. Kalau nak Fatir nikah nanti, pasti jadi hari patah hati, anak gadis perawan sekampung, ucap salah satu ibu-ibu. Emang yakin masih perawan? Gumam Sofia, tanpa sadar membuat semua pasang mata melirik ke arahnya, tak terkecuali Fatir yang menatap syok. Sofia yang berani menjawab ucapan ibu-ibu tersebut. Sofia yang sadar sedang diperhatikan, meruntuki mulutnya yang tanpa sadar berucap demikian. Demi apapun, Sofia kira tak akan ada yang dengar karena tadi ia hanya bergumam. Tapi karena suasana yang kebetulan sedang sunyi membuat gumamannya terdengar jelas. Sofia meneguk ludah susah payah lalu tersenyum canggung di hadapan para ibu-ibu kemudian mengangguk pelan sebagai tanda pamit ingin undur diri. Permisi Bude, Lilis, Fatir, ucapnya sebelum berlari meninggalkan kawanan emak-emak. Mana ada cowok yang mau sama anak gak tahu sopan santun kayak Sofia.
Fatir menahan bibirnya agar tidak tersenyum di hadapan para ibu-ibu tetangga yang menyanjungnya. Ingatkan Fatir, jika ia harus tetap dikenal sebagai menantu idaman. Sampai di rumah, Sofia langsung memberikan rokok yang ia beli pada ayahnya, lalu kembali melanjutkan rebahannya di kamar. Sophia mendecak kesal saat mengingat kejadian tadi di warung, di mana Fatir yang terlihat seperti menantu idaman dan dirinya yang terlihat seperti anak tak terdidik. Sophia dan Fatir sudah saling kenal sejak SD, tapi pria itu pindah ke kota saat SMP dan kembali lagi saat SMA ke-12 dengan sikap brengseknya yang membuat Sophia membencinya. Dulu saat SD mereka saling berteman karena memiliki musuh yang sama bernama Hakim. Hingga suatu kejadian yang dibuat oleh Hakim membuat Sophia menjauh dan tak mau lagi berdekatan dengan Fatir. Mengingat itu rasanya Sophia ingin membogem wajah Hakim. Flashback. Saat waktu istirahat anak-anak di sekolah dasar berlarian untuk menuju kantin atau saling mengejar satu sama lain. Dua anak kecil berbeda gender yang sedang menikmati jajanan kantin tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan teman sekelas yang mengejek mereka tanpa alasan. Cie, cie, ledek mereka. Apa sih cie-cie? Kesal Sophia. Setelah mendapat informasi bahwa ada nama mereka di tembok, membuat Sophia dan Fatir berjalan menemui tempat tersebut. Sampai di sana, Sophia dan Fatir melihat tulisan, Fatir loves Sophia. Sophia dan Fatir mencari keberadaan Hakim, musuhnya yang sudah mereka yakini dalang di balik semua ini. Sampai akhirnya mereka menemukan anak nakal tersebut dan memukulinya bersama, hingga membuat Hakim menangis. Kemudian mereka bertiga dipanggil ke kantor. Kalian ini kenapa? Tanya guru tersebut. Hakim nyoret tembok sama tulisan Fatir loves Sophia, Bu, kesal Sophia. Ya, kalau itu nggak benar seharusnya kalian nggak usah marah dong. Terang guru tersebut berharap mereka saling memaafkan. Tapi semua itu benar, ucap Fatir tiba-tiba, membuat semua guru yang ada di kantor terdiam beberapa detik sebelum tertawa bersama sambil menggeleng-gelengkan kepala. Merasa lucu dengan tingkah anak kecil yang ada di hadapan mereka. Flashback off. Semenjak saat itu Sophia tak mau berteman lagi dengan Fatir. Karena saat mereka berdekatan, pasti teman-teman mereka akan mengejeknya. Dan juga Sophia tak suka dengan candaan yang diucapkan Fatir saat itu. Sophia pasrah saat adiknya mengajaknya untuk melihat pertandingan voli yang diadakan di dekat rumahnya. Biasanya yang mengikuti lomba tersebut adalah para pria bujang yang belum menikah. Itulah sebabnya banyak kaum betina rela berdandan berjam-jam agar dilirik oleh pria berkeringat yang ada di lapangan. Semua betina berteriak heboh saat Fatir beristirahat di pinggir lapangan. Bahkan tak sedikit dari mereka yang melemparkan air minum. Sophia tertawa puas saat salah satu dari botol minum yang dilemparkan para penonton mendarat mulus di wajah Fatir. Mbak, Kak Fatir tuh ganteng ya. Sophia mendelik menatap Sally, adiknya itu, memuji musuhnya. Bisa-bisanya adiknya berkhianat. Pertandingan dimulai kembali. Saat semua orang terfokus pada Fatir, Sophia justru terpaku pada satu pria dewasa yang terlihat asing baginya. Sophia menegang di tempat saat keringat dari pria itu membasahi wajahnya dan jatuh dari rahangnya yang tajam, hingga membuat Sophia tanpa sadar meneguk ludahnya. Sally, Sophia menggoyangkan bahwa adiknya membuat gadis itu mendecak kesal, lalu menatap datar kakaknya. Lo baca kan tulisan bawa bedak kan? Tanya Sophia merebut paksa tas rempang milik Sally, membuat Sally mengernyit bingung dengan tingkah kakaknya yang tak seperti biasanya. Sophia memberantaki tas milik adiknya untuk mencari sesuatu yang ia butuhkan. Begitu menemukan benda yang ia cari, Sophia bersembunyi di semak-semak. Sekarang Sophia mengerti kenapa para gadis beramai-ramai mempercantik diri, karena itulah yang ia lakukan saat ini. Ya, meski make up yang ia gunakan tak beraturan, jujur saja Sophia jarang menyentuh bedak jika tidak di acara-acara khusus dengan bantuan tangan adiknya. Tapi kini ia berniat mempercantik diri karena keinginan sendiri dan bukan paksaan ibu atau adiknya. Sophia kembali ke tempat adiknya yang dengan bibir yang sudah merah dan wajah yang sudah terkena bedak serta senyuman yang terlihat tidak natural dan sangat kaku. Mbak, lo gak sakit kan? Diam. Saat pertandingan berakhir, Sophia menunggu pria dewasa itu untuk berjalan pulang ke arahnya. Lama menunggu dan bersabar, akhirnya pria itu mulai berjalan ke arahnya. Pria itu melewati Sophia begitu saja, membuat Sophia ikut berjalan di belakangnya.
tanpa menyapa. Malulah, masa cewek dulu yang maju? Hingga suara monyet hutan dari belakang mengagetkan Sophia. Om, Om Farhan, teriak Fatir sambil membawa botol Tupperware di tangannya berlari mengejar omnya. Fatir mengernyit memperhatikan penampilan gadis yang ada di belakang omnya dari atas hingga bawah sebelum suara berat omnya mengalihkan perhatiannya. Ngapa, Tir? Lari-lari? Hah? Anu, botolnya ketinggalan. Fatir kembali melihat ke arah Sophia, membuat Sophia ikut melihat ke tubuhnya. Apakah ada yang salah? Lo sehat kan, Sof? Hah? Maksud lo? Ya tumben aja gitu pakai lipstik. Mana ketebelan. Kelihatan kayak habis makan darah ayam tuh. Tahu nggak? Ucap Fatir menahan tawa dengan menutup mulutnya. Siapa, Tir? Tanya Farhan, melihat keponakannya yang terlihat akrab dengan gadis tersebut. Oh, temen om. Balas santai Fatir membuat Farhan hanya mengangguk kemudian meninggalkan mereka berdua. Sophia menatap kepergian Farhan dengan sedikit kecewa. Padahal ia ingin mengikuti kemana arah pulang pria dewasa tersebut. Hingga Sophia tersadar jika pria tadi terlihat akrab dengan Fatir. Sophia menatap Fatir dengan tatapan selidik. Lo kenal sama orang tadi? Yang mana? Yang barusan ngobrol sama lo. Oh itu, om gua itu dia baru pulang ke Lampung setelah kerja di Bali. Terang Fatir membuat Sophia hanya mengangguk saja, kemudian tersenyum penuh makna, menatap keponakan dari pria yang ia suka. Om Farham belum menikah kan, Tir? Tanya Sophia. Comblangin gua sama dia dong. Hah? Sophia pulang ke rumah dengan keadaan kesal. Masa hanya ingin dekat dengan omnya saja Fatir sampai mengatainya gila dan segala macam. Sophia sempat berdebat dengan Fatir karena cowok itu menolak mentah-mentah permintaannya. Bahkan mereka sampai menjadi pusat perhatian. Apa salahnya coba menyukai pria yang lebih dewasa dari kita? Sophia kesal karena Fatir menilainya seperti wanita murahan yang mengejar om-om. Padahal Sophia ingat jelas kelakuan Fatir yang tak lebih baik atau bisa dibilang sangat brengseke saat baru kembali ke Lampung. Bahkan sepertinya sifat brengseke itu masih ada sampai sekarang. Fatir itu buaya dengan mulut manis dan tampang tampan. Saat SMA banyak adik kelas atau teman seangkatannya yang terang-terangan menyatakan perasaan. Fatir sendiri sering bergonta-ganti pasangan. Sifat buruknya itu sepertinya masih ada sampai sekarang dan yang membuat Sophia tak habis pikir. Bisa-bisanya para ibu-ibu di lingkungannya sangat mengidam-ngidamkan cowok bajing itu sebagai menantu mereka, termasuk ibu Sophia sendiri yang sering memuji dan membandingkan Fatir di hadapan Sophia. Di rumah orang tua Fatir, keluarga besarnya mengumpul jadi satu. Hari ini adalah kelahiran keponakan pertama Fatir, yang tak lain adalah anak dari kakaknya, Farid. Rencananya mereka akan mengadakan pesta untuk beberapa rekan bisnis. Farhan, belum ada calon gitu? Masa kalah sama keponakannya yang sudah punya anak satu? Ucap seorang wanita. Farhan hanya tersenyum menanggapi candaan kakaknya. Udah ada tapi belum mau diajak nikah. Lagian masih ada Fatir, kasihan kalau ditinggal nikah duluan. Elak Farhan. Gak laku aja, gak usah cari alasan lah om. Semua orang tertawa mendengar ucapan Fatir. Sedangkan Farhan hanya tersenyum canggung sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Pesta reuni yang diadakan di hutan berlatarkan suasana alam dengan pepohonan yang dihiasi kerlap-kerlip lampu berwarna-warni. Dengan jajaran makanan dan minuman, para alumni SMA memutuskan mengadakan pertemuan bersama setelah bertahun-tahun untuk mengenang masa SMA sekaligus melepas rasa rindu. Mereka kembali dengan suasana baru. Banyak di antara mereka yang sudah membawa pasangan masing-masing, bahkan tak sedikit yang ikut serta membawa anaknya. Hingga seorang pria berjalan santai memasuki area pesta, membuat perhatian semua orang tertuju padanya. Tak berubah, dari zaman SMA sampai sekarang, pesona pria satu ini selalu bisa mengalihkan perhatian para wanita. Siapa lagi jika bukan Fatir? Fatir mengedarkan pandangannya ke segala tempat, mencari keberadaan teman-temannya, hingga ia menemukan salah satu temannya yang melambaikan tangan. Pasangan lo mana? Ejek salah satu teman Fatir. Saking banyaknya gua sampai bingung mau bawa yang mana, santainya membuat para temannya berhenti mengejek. Hai Fatir, sapa gadis tersebut tiba-tiba meletakkan jari lentiknya di bahu Fatir. Hai Vela, balas Fatir. Tiba-tiba suasana hening membuat Fatir melihat sekeliling dan menemukan penyebabnya.
Semua perhatian kini tertuju pada jalan masuk pesta di mana seorang wanita berambut pendek berjalan santai dengan baju yang tak terlalu ketat tapi terlihat sangat seksi dengan tubuhnya yang tak terlalu kurus, tapi juga tak bisa dibilang gemuk. Dia teman seangkatan kita. Kok gua belum pernah lihat? Siapa dia? Gua lupa punya teman bentukan gitu, ucap teman-teman Fatir, membuat pria itu menghela napas, menatap tak percaya teman-temannya yang tak bisa mengenali gadis tersebut. Itu Sophia? Hah? Sejak kapan dia kempes? Udah lama, 2 tahun lalu. Vela menatap kesal ke arah Sophia. Wanita itu berpikir Sophia biasa-biasa saja dan tak ada yang menarik dari gadis tersebut. Hanya mungkin sedikit taburan make up yang menolongnya sedikit. Biasa aja, badannya juga masih berisi, cicit Vela yang masih terdengar jelas di telinga Fatir dan yang lainnya. Itu namanya montok. Lonya aja yang kekurusan, kurang gizi ya. Makan dong, balas salah satu teman Fatir, membuat yang lain tertawa tak terkecuali Fatir. Sophia berjalan ke arah teman sekelasnya dan saling menyapa satu sama lain. Sebenarnya tadi ia tak mau ikut hadir dalam acara ini, tapi karena paksaan orang tuanya, Sophia hadir dengan wajah yang penuh dengan make up, hasil tangan adiknya. Sophia akui tangan adiknya tidak terlalu buruk. Berkat adiknya pula, Sophia sedikit pede berjalan di antara kawanan wanita bersepatu tinggi dan bermuka tebal. Oh ralat, maksudnya make up tebal. Seorang MC yang tak lain adalah salah satu dari adik kelas mereka menaiki panggung yang tersedia. Oke kakak-kakak kelasku, selamat malam. Malam, sahut mereka bersamaan. Gimana kalau kita adakan hukuman bagi yang tidak membawa pasangan hari ini? Yang tidak membawa pasangan pada hari ini harap maju ke depan. Mau tak mau 4 orang tersebut maju ke depan. Vela, Sophia, Fatir, dan Hakim. Karena jumlahnya pas 4 orang, jadi silahkan home pimpa yang mendapatkan wanita yang sama itu tim kalian. Ingat, 1 tim 2 orang. Mereka berempat membentuk lingkaran agar bisa berhome pimpa. Vela sedikit memepet ke telinga Fatir dan membisikkan sesuatu. Kamu putih ya, bisiknya tepat di telinga Fatir. Mulai, semuanya berhome pimpa dan berakhir mendapatkan pasangan masing-masing. Oh, jadi Kak Fatir dengan Kak Sophia, tim hitam, dan Kak Vela dengan Kak Hakim, tim putih, ucap MC, membuat Vela mendecak sebal. Tak lama MC memberikan 1 poki di masing-masing tim membuat mereka bingung. Apa yang harus mereka lakukan dengan jajanan tersebut? Kalian harus memakannya hingga habis. Dilakukan 2 orang. Perkataan adik kelasnya itu bagai petir di malam hari bagi Sophia. Apa? Melakukannya dengan Fatir? Bisa gila Sophia. Tidak, rasanya ingin pulang. Saya nggak tahu gimana caranya, ucap Sophia terlihat gugup, membuat adik kelasnya menahan senyum. Kurang lebih seperti ini, balas adik kelasnya menyodorkan handphone miliknya yang sudah terdapat gambar yang membuat Sophia semakin ketakutan. Permainan pun dimulai. Sophia hanya diam dan tak memakan sedikit pun dari jajanan luknat tersebut, lain halnya dengan Fatir yang sepertinya menikmatinya. First kiss gua, rengek Sophia dalam hati. Setelah acara hukuman selesai, Fatir meminta izin untuk meminjam mic dan langsung naik ke atas panggung. Besok saya akan menyelenggarakan pesta untuk bersenang-senang. Jika kalian mau datang, saya akan sangat berterima kasih, singkatnya. Fatir berjalan menghampiri teman-temannya. Fat, kamu sendirian kan? Nanti pulang bareng yuk, aku takut pulang sendirian malam-malam, ucap Vela. Sorry, gue udah janji mau pulang bareng Sophia, balas Fatir. Langsung pergi dari tempat tersebut menghampiri Sophia yang tengah sibuk membersihkan mulut bekas ciumannya dengan tisu. Ayo pulang. Fatir langsung menarik tangan Sophia begitu saja. Di perjalanan pulang mereka hanya diam saja. Sial, batinnya menggerutu kesal, hingga tiba-tiba motor Fatir berhenti di pinggir jalan, membuat Sophia kebingungan. Turun. Dengan kesal, Sophia turun dari motor milik Fatir lalu menendangnya keras. Sekali Anj, tetap ya Anj. Kalau kamu gak mau ngantar gua pulang, kenapa narik gua? Teriak Sophia yang diabaikan oleh Fatir. Tak lama, sebuah motor berhenti di depan Sophia dari arah belakang. Pengendara motor itu membuka helm dan tersenyum menatap Sophia. Mau bareng? Tanyanya membuat Sophia mengernyit bingung karena merasa tak kenal dengan pemuda tersebut. Sampai akhirnya ia mengingat-ingat kembali dan baru sadar bahwa pemuda yang ada di hadapannya adalah salah satu orang yang kena hukuman sama seperti dia tadi. Oh iya loh, yang tadi kena hukuman ya?
Pria itu tersenyum. Sophia akhirnya ikut dengan Hakim karena dia malas mengeluarkan uang untuk ojek. Sof, ya, lo beneran gak kenal gua? Sophia mengernyit bingung kemudian berpikir keras. Gua musuh lo, pas SD, ucap Hakim. Serius? Anak cengeng yang ngaduan ke guru itu? Tanya Sophia. Lama ya gak ketemu lo sama Fatir. Kemarin gua ketemu Fatir tapi dia cuma ngobrol sedikit. Fatir jadi ganteng banget ya. Lo juga cantik. Lo juga tampan banget. Tapi gue malah liatnya lebih ke cantik sih. Lo pakai skincare apa sih, bening bener, canda Sophia. Mereka berdua tertawa di tengah jalan malam dengan udara dingin yang mampu membuat tubuh mereka menjadi dingin. Tapi mereka mengabaikannya dan memilih berbincang sampai di rumah. Fatir bangun, ayo jogging, ucap Farhan. Ngantuk om, besok aja. Nggak ada besok-besokan. Udah ayo, om tunggu di depan. Farhan keluar dari kamar Fatir. Hai Kak Farhan. Hai Sophia. Jogging juga? Iya. Fatir yang awalnya memejamkan mata langsung terduduk dengan mata terbuka begitu mendengar suara dari Sophia. Itu Fatir, kata Farhan. Ayo sekalian bareng aja, tawar Farhan. Mereka berempat hanya berjalan santai sambil sesekali mengobrol. Lebih tepatnya Sophia, Sally, dan Farhan yang mengobrol. Sedangkan Fatir hanya sesekali melirik mereka sambil memainkan handphonenya. Apaan sih? Lo beneran suka sama om gua? Kalau iya kenapa? Gak boleh. Dia udah punya calon. Dek, Sophia melemahkan tatapan tajamnya. Bohong. Lo takut gua jadi tante lo. Kan makanya lo bohong. Buat apa gue bohong sob? Gak ada gunanya. Ada, lo suka sama gue dari SD, tapi gue nolak lo karena lo bajing. Lo berusaha dapetin gue terus tinggalin gue gitu aja. Biar apa? Biar lo dianggap buaya paling hebat. Iya. Marah Sophia menatap kesal Fatir. Sof, dengerin gue. Gue gak pernah. Sophia, Fatir, cepat. Sophia mengabaikan Fatir begitu saja lalu berlari menghampiri Farhan dan adiknya. Sepulang dari jogging pagi, Sophia memikirkan cara agar bisa mendapatkan Farhan. Bukannya Sophia percaya dengan ucapan Fatir, tapi jika di logika mana ada pria dewasa yang belum memiliki seorang gadis atau tunangan. Pasti, jika pun belum memiliki kekasih, Farhan pasti sudah menemukan sosok wanita yang ingin ia ajak untuk serius. Tanpa terasa malam sudah tiba, di mana sebuah hotel yang khusus dipesan oleh keluarga besar Fatir akan mengadakan perayaan. Farhan dan Fatir saling pandang begitu melihat tetangga mereka menghadiri pesta ini. Mereka kira Sophia tidak akan datang. Malam Sophia, sapa Farhan. Malam juga kak. Om gua ngumpul sama teman-teman, pamit Fatir yang diangguki oleh Farhan. Selepas kepergian Fatir, Sophia melihat sekitar, mencari di mana tempat minum berada. Sampai di tempat minum, Sophia mengeluarkan sesuatu dari dalam. Maaf, gumam Sophia merasa bersalah. Sophia kembali ke tempat Farhan dengan 2 minuman di tangannya. Sophia tersenyum puas saat Farhan menerima minumannya. Gadis itu kembali berpamitan pergi dan meninggalkan Farhan yang belum meminum minumannya. Sophia berdiri di depan kamar milik Farhan. Gadis itu merasa sedikit bersalah pada pria dewasa yang ia jebak. Kok gua kelihatan murahan banget sih? Tapi gak apa-apa, nanti gua gak akan apa-apain dia kok. Tenang Sophia, itu cuma obat tidur. Gelisah Sophia yang sekarang merasa sedikit takut dan menyesal. Di sisi lain, Fatir bercanda, tawa dengan sahabat-sahabatnya. Tak lama Vela datang dan ikut mengobrol bersama mereka. Hai semua. Hai Vel. Vela tuh mantan terkuat loh. Fatir mengernyit bingung. Fatir, om pulang dulu ya, ada urusan bentar. Oh ya, ini kunci kamar hotelmu, ucap Farhan. Kok 2? Yang satu punya om. Ya udah om pergi dulu, ini minumnya. Farhan pergi begitu saja meninggalkan Fatir yang kebingungan dengan minuman di tangannya. Aduh, sorry Fat, aku gak sengaja, ucap Vela merasa bersalah. Membersihkan sepatu Fatir membuat pria itu terkejut. Vela melirik ke arah minuman tersebut dengan tatapan tak suka. Dengan sengaja Vela menyenggol minuman tersebut hingga terjatuh ke bawah tanpa Fatir sadari. Aku ganti ya. Vela langsung menuju ke tempat minum tanpa menunggu jawaban dari Fatir. Diam-diam Vela tersenyum puas karena rencananya berhasil. Gadis itu mengeluarkan obat
dan langsung mencampurnya dengan minuman baru yang akan ia berikan pada Fatir. Ini Vela menyodorkan minuman. Diminum dong. Tak lama Fatir merasa tubuhnya panas. Minggir, desis Fatir, mendorong tubuh Vela. Ayolah Tir, kamu sekarang butuh bantuanku, ucap manja Vela. Tak tahan Fatir segera pergi dari gangguan wanita itu, menuju kamar sang paman. Di depan kamar sang paman, Fatir justru bertemu dengan Sophia yang membuatnya semakin tak tahan. Loh, Fat, loh, kenapa? Fatir membekap mulut Sophia dengan bibirnya. Apaan sih, lepasin, teriak Sophia. Seolah tak peduli, Fatir tetap menahan erat pergelangan tangan Sophia. Gua akan nikahin lu, gua janji. Sst, desisnya menatap sendu Sophia yang menggeleng keras. Tak tunggu lama Fatir mendorong tubuh Sophia ke atas kasur dan melepaskan bajunya paksa. Fat, gua mohon jangan kayak gini, please. Sadar, pekik Sophia menampari pipi pria yang ada di atasnya berulang kali sebelum kedua tangannya ditarik ke atas dan bibirnya kembali dilahap oleh Fatir. Di salah satu kamar, dua orang berbeda gender itu saling diam setelah mereka menceritakan alasan mereka masing-masing. Gua tahu, gua murahin, tapi bukan ini yang gua mau. Kalaupun gua jebak om lo, gua nggak akan lakuin apa yang kayak kita lakukan tadi malam. Cicit Sophia masih setia memegangi selimut untuk menutupi tubuhnya, sedangkan Fatir hanya diam membisu. Fatir memejamkan matanya saat tak sengaja melirik ke arah wanita yang ada di sampingnya. Meski saat ini tubuh Sophia tertutup selimut, namun bayangan lekuk tubuh wanita itu masih teringat jelas di otak Fatir. Sial sekali otak ini. Di situasi menegangkan seperti ini, Fatir justru kembali membayangkan kegiatan mereka. Sophia sendiri tidak menangisi nasibnya, atau mungkin ia sudah kelelahan menangis tadi malam karena kesakitan dan merasa hina. Percuma juga menangis, toh sudah terjadi. Sophia melirik ke arah Fatir yang tidak menggunakan apa-apa dan hanya menutupi bagian bawahnya. Gue juga minta maaf karena udah ambil keperawanan lo, cicit Fatir memalingkan wajahnya ke samping. Fatir berdiri dan langsung menggunakan bajunya kembali kemudian menatap Sophia. Cepet pakai baju, kita ke rumah lo sekarang. Kenapa? Kenapa harus ke rumah gua? Bingung Sophia. Gua udah perawanin lo. Ya kali gua nggak tanggung jawab. Lagian tadi malam gua udah janji buat nikahin kan? Jelas Fatir. Sampai lo berani bocorin hal ini sama orang lain, lo bakal mati. Sophia dengerin gua. Atau gua yang bunuh diri. Ancam Sophia melanjutkan ucapannya yang terpotong. Fatir menatap tak percaya wanita di hadapannya. Padahal niat Fatir baik, ia hanya mau tanggung jawab. Lagi pula tak ada ruginya menikah dengannya. Bahkan sepertinya banyak wanita yang ingin berada di posisi Sophia. Sof, dengerin gua, ini demi kebaikan kita. Demi lo juga. Lo gak mau kan jadi jomblo seumur hidup cuma karena gak perawan, kata Fatir. Sophia tersenyum kecut mendengar ucapan Fatir. Benar dirinya sudah cacat, inilah perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki tidak akan meninggalkan bekas dan bisa menjalani hidupnya seperti biasa. Bedanya dengan wanita yang akan sulit untuk menjalani kehidupan yang mereka impikan. Gua mending gak nikah daripada harus nikah sama lo. Fatir menghela napas. Oke, kalau itu yang lo mau, fine. Gue gak akan maksa, kesalnya pergi meninggalkan tempat tersebut. Sophia menatap datar ke arah pintu kemudian melirik ke lantai di mana bajunya berserakan. Setelah sampai di rumah keluarganya, Fatir dikejutkan dengan kedatangan seorang wanita dewasa yang asing baginya. Itu Fatir, ucap nenek Fatir. Fatir, sini, kenalin ini calonnya om kamu, ucap ibunya membuat Fatir melirik ke arah wanita dewasa. Wanita itu mengulurkan tangannya. Sela, Fatir. Farhan tersenyum melihat interaksi antara calon istri dan juga keponakan kesayangannya. Jadi kemarin om pulang duluan karena Sela tiba-tiba datang ke Lampung. Fatir seperti tak peduli akan calon pamannya. Cowok itu memilih berjalan ke kamarnya. Sampai di kamar Fatir merebahkan tubuhnya sambil memejamkan matanya. Gua gak paham sama cara berpikir lo, Sof. Fatir melirik ke benda yang sudah lama tidak disentuh. Pria itu tersenyum tipis mengingat sejarah benda tersebut ada. Fatir keluar dari kamar dengan koper besar di tangannya, membuat sekeluarga menatap bingung ke arahnya. Mau kemana, Fat? Tanya ibunya melihat penampilan anaknya yang sudah rapi. Fatir mau pulang ke rumah Fatir sendiri, Bu. Jawabnya membuat semua orang terkejut. Kenapa?
Kamu nggak nyaman tinggal di sini? Fatir cuma mau pulang aja. Kasihan rumah Fatir nggak ada yang huni, nanti dihuni setan. Lagian jarak rumah Fatir sama rumah nenek nggak jauh, 20 menit aja udah sampai kok. Ini Fatir juga sebentar lagi berangkat ke Jakarta ngurusin pekerjaan. Jelasnya membuat keluarga besarnya hanya bisa mengangguk. Saat baru saja keluar dari rumah, Fatir melihat Sophia yang baru saja pulang dengan taksi. Wanita itu terlihat tidak baik-baik saja. Bodoh, wanita mana yang akan baik-baik saja setelah keperawanannya direbut paksa oleh orang yang tidak ia cintai. Fatir masih setia memperhatikan Sophia yang tak menyadari jika dirinya sedang diperhatikan. Sampai pintu terbuka menampilkan Sally, adik Sophia yang terlihat menanyakan keadaannya. Fatir bisa melihat Sophia tersenyum tipis sambil menggeleng pelan, lalu mendorong kasar adiknya serta memberikan jitakan di kepalanya seperti biasa. Tapi ada yang aneh, senyum itu beda dengan senyum biasanya. Senyum kali ini terlihat sedikit memaksakan, sama seperti senyum yang Fatir berikan pada keluarganya tadi. Sampai di rumah, Sophia langsung membuka kulkas dan memakan semua makanan yang bisa ia makan. Sudah jadi kebiasaan dari dulu jika sedang stres, Sophia akan menghabiskan makanan di dalam kulkas. Sally yang melihat kakaknya sedang memakan semua makanan di kulkas, seperti kelaparan mendecak kesal. Pasti ada yang tidak beres. Mbak Sophia udah tahu ya? Makanya makan banyak, tanya Sally, ikut mendudukkan tubuhnya. Tahu apa? Kalau Om Farhan udah bawa calon. Biur, minuman Sophia tercebur. Hah? Coba ulangi. Om Farhan bawa calonnya ke Lampung, teriak Sally, tepat di telinga Sophia. Is, jorok banget, keturunan siapa sih lo? Decak Sally, menatap jijik Sophia. Sophia tertawa, lebih tepatnya menertawakan nasibnya. Mungkin inilah yang dimaksud, sudah jatuh tertimpa tangga. Sudah salah sasaran, ternyata sudah ada yang punya. Ah, teriak Sophia frustasi. Di sisi lain, Fatir hanya duduk diam di meja kerja, memikirkan kejadian tadi malam yang tak akan pernah ia lupakan. Meski terkenal buaya, Fatir tak pernah melakukan lebih dari ciuman dengan wanita-wanitanya. Sama dengan Sophia, ini adalah pengalaman pertama yang akan terus mengganggu mereka. Atau mungkin Fatirlah yang saat ini sangat terganggu. Bayangin, tadi malam masih teringat jelas di otak Fatir. Bahkan pria itu masih ingat jelas letak-letak tai lalat yang ada di tubuh Sophia. Dan saat dimana ia mengeluarkannya di dalam, bodohnya ia tak memakai pengaman. Mana sempat membeli dan memakai pengaman di saat tubuhnya sendiri tak bisa dikendalikan. Dikeluarin di dalam, Fatir tolol, gimana bisa lo ngeluarin di dalam? Lucu banget hidup lo, Tir, asli. Pintu terbuka menampilkan salah satu pegawainya dengan pakaian ketat. Desi, jika kamu mau, saya bisa belikan kamu baju yang lebih layak pakai, sindir Fatir. Maaf pak, tadi saya cepat-cepat jadi gak sempat milih baju. Model yang kemarin menerima tawaran untuk menjadi model dari produk kita untuk beberapa bulan ke depan, pak, katanya menjelaskan. Fatir membuka berkas tersebut kemudian membacanya diam-diam. Desi tersenyum sambil menikmati ciptaan Tuhan yang sangat indah di hadapannya. Ya, nanti saya lihat. Sekarang kamu boleh pergi, ucap Fatir, membuyarkan lamunan Desi. Drrrr, Fatir menoleh ke arah handphonenya. Halo, Fat, cepet pulang. Kita mau ngelamar calon paman kamu nanti malam. Jangan lupa kamu bawa pasangan. Fatir menghela napas mendengar permintaan ibunya. Sementara itu Sophia mengintip di balik jendela kaca rumahnya untuk melihat calon Farhan. Kalah juga gua, gumam Sophia. Tanpa Sophia sadari tadi Sally memperhatikannya dari jauh dan menggelengkan kepalanya. Kalau lo mau belajar pakai make up, bisa kok ngalahin dia, ucap Sally. Ya, kalau nggak mau gue nggak maksa sih, gue kan cuma ngasih sah, ucap Sally. Gue mau, yuk cepat ajarin gue pakai make up, potong Sophia, menatap mantap adiknya. Sally menghela napas, lalu tersenyum puas melihat kakaknya yang mau berjuang dan berusaha. Gadis itu mengantungkan tangannya di depan Sophia. Uang, lo kira beli make up pakai daun? Siniin uang lo, nanti gue beliin make upnya. Tempat gue udah mau habis, jelas Sally. Wah, masih sisa nih buat gue ya. Sophia hanya mengangguk, membuat Sally merasa agak aneh. Tak biasanya kakaknya itu baik, biasanya juga pelit dan suka meminta miliknya dengan paksa. Sophia kembali ke kamar dan merebahkan tubuhnya di atas kasur sambil menatap dinding kamarnya.
Baru saja hendak memejamkan mata, handphone Sophia berbunyi. Halo, ini gua Fatir. Iya kenapa? Tanya malah Sophia. Nanti malam ikut gua? Kemana? Udah ikut aja, jangan lupa dandan yang cantik. Tit. Sophia mendecak kesal saat Fatir mematikan panggilannya. Kemana buaya itu akan mengajaknya pergi? Entahlah, Sophia malas memikirkan saat ini. Tidur siang Sophia terganggu karena suara keras sang ibu. Ah ralat, maksudnya tidur sore. Dengan malas Sophia berjalan ke arah ruang tamu, di mana asal suara itu berada. Sophia, kamu nih diajak Fatir bukannya siap-siap malah tidur. Gua nggak bilang kalau gua mau ikut. Plak, bahu Sophia rasanya panas karena mendapatkan geplakan maut dari ibunya. Sally, apa bu? Dandani kakak kamu cepet. Iya ya, mandi dulu sono, nanti baru di make upin. Sally kembali melangkah ke kamarnya. Satu-satunya pria yang saat ini ada di rumahnya sedang tersenyum jahil. Malah diem aja, sana cepet, teriak ibu Sophia. Maaf ya nak Fatir, Sophia emang kayak gitu kelakuannya. Iya Tan, gak apa-apa, udah biasa. Dengan malas Sophia berjalan ke ruang tamu yang sudah ada ibunya dan Fatir. Nah gitu kan enak dilihatnya, gak kayak anak hilang, ledek ibunya. Ya udah tante, Fatir izin bawa Sophianya dulu ya. Iya kalau perlu gak usah dibawa pulang juga gak apa-apa, canda ibu Sophia mengangguk memperbolehkan pria yang ia idamkan jadi menantu itu untuk membawa anak perempuannya. Mau kemana? Ke rumah nenek, singkat Fatir. Oh, Fatir udah datang, kata ibu Fatir menghampiri mereka berdua. Yang diajak Sophia nih, cie, ledek Farhan, menyenggol bahu Fatir. Sedangkan Sophia hanya terdiam, memperhatikan penampilan Farhan yang saat ini sangat sempurna di matanya. Hari ini Sophia ikut kita ke rumah calonnya Farhan buat lamar, ucap ibu Fatir, membuyarkan lamunan Sophia. Wanita itu memperhatikan sekelilingnya, kemudian menatap kesal ke arah Fatir. Bisa-bisanya pria itu berniat menaburkan garam di luka hatinya. Tak lama semuanya sudah bersiap berangkat ke rumah calonnya Farhan. Sophia berdua dengan Fatir menggunakan mobil milik Fatir, sedangkan yang lain satu mobil berisi 4-5 orang. Selama di perjalanan, Sophia hanya diam, sambil sesekali melihat ke jendela. Fatir diam-diam memperhatikan Sophia yang sedari tadi hanya diam. Pria itu sedikit merasa aneh dengan sikap Sophia yang tak seperti biasanya. Padahal biasanya wanita itu akan marah-marah. Sof, panggil Fatir pelan, yang masih bisa terdengar oleh Sophia. Gua minta maaf. Gua udah terjadi juga. Gua harus gimana? Gak ada gunanya nyalahin takdir dan nyalahin diri lo. Atau nyalahin diri gua sendiri, jawab Sophia. Terdengar pasrah di telinga Fatir. Mungkin ini karma, karena gua udah rencanain rencana jahat, lanjut Sophia tersenyum tipis. Senyum yang menyakitkan di mata Fatir. Kapanpun lo butuh tanggung jawab gua siap, ucap Fatir serius. Dan gua gak akan pernah butuh itu. Lagian, gua gak yakin kalau lo mau tanggung jawab. Gua perempuan kesekian yang udah lo coba kan? Cit, mobil yang dikendarai Fatir direm mendadak, membuat Sophia hampir terjungkal. Sebrengsek itu gua di mata lo. Nyatanya yang terlihat di mata gua gitu. Sophia, percaya, gak percaya lo perempuan pertama yang gua. Fatir, potong Sophia, menarik napas panjang. Gue cuman mau lo lupain semuanya. Gue gak minta tanggung jawab lo. Udah itu aja, kenapa susah banget sih? Lanjut Sophia menatap kesal ke arah Fatir. Karena gue takut lo hamil. Dek, jantung Sophia rasanya seperti meloncat dari tempatnya. Tubuhnya langsung terasa dingin mendengar kalimat yang dilontarkan Fatir. Tak pernah terpikir di benaknya jika ia bisa saja hamil. Enggak, itu enggak akan terjadi. Itu enggak mungkin. Teriak frustasi Sophia. Fatir merasa bersalah karena menambah beban pikiran Sophia. Fatir menarik tubuh Sophia ke pelukannya. Pria itu mengelus pelan punggung wanita yang saat ini sudah gemetar ketakutan. Sebelumnya Fatir tak pernah melihat sisi Sophia yang seperti ini. Sophia yang Fatir kenal adalah gadis jutek. Kini justru bergetar ketakutan di hadapannya hanya karena satu kalimat yang juga selalu menghantui dirinya. Ada gua, tenang. Gua gak akan lari, Sof. Gua janji bakal tanggung jawab, bisiknya tepat di telinga Sophia. Cukup lama mereka menenangkan diri dan membenarkan penampilan Sophia yang berantakan.
Besok gue bakal cari tempat aborsi terbagus buat jaga-jaga, kata Sofia. Lo tega bunuh anak lo sendiri, Sof. Lebih baik Aib itu yang mati daripada gue yang mati di tangan bokap. Kalau gue mending gue yang mati, karena emang gue yang salah daripada bunuh nyawa yang sama sekali gak bersalah. Kalau gitu mati aja sekarang, biar gue gak lihat lo lagi, kesal Sofia. Fatir menghela napas berusaha menenangkan dirinya dan mengontrol amarahnya. Tak mau membuang waktu dengan bertengkar, Fatir kembali menjalankan mobilnya. Keadaan di dalam mobil kembali hening. Turun, Sof. Gua takut gak sanggup. Gua takut nanti nangis di sana. Nanti kalau mau nangis, izin aja keluar. Kalau enggak, ke toilet aja, ucap Fatir. Akhirnya mereka berdua masuk mengikuti keluarga Fatir dari belakang. Sampai di saat pemasangan cincin, Sofia sudah tak bisa menahannya. Wanita itu berpamitan mengambil handphonenya di mobil yang memang sengaja ia tinggal. Sampai di mobil, Sofia hanya bisa menarik nafas. Fatir mengetuk kaca jendela. Nih minum, sama ini tadi beli di depan, siapa tahu lo lapar. Ya udah, gue mau balik ke dalam. Sofia segera turun dari mobil. Bantu gua dapetin om lo gimana pun caranya, kalau mau terima maaf dari gua, ucap Sofia membuat Fatir menghempaskan tangannya kasar. Gila lo. Fatir melanjutkan langkahnya meninggalkan Sofia yang menahan dirinya agar tidak menangis. Sudah 3 minggu lebih Fatir berada di luar provinsi karena urusan pekerjaan. Setelah hari lamaran Farhan, ia dan Sofia jadi jarang berkomunikasi. Fatir sering menjahili dan bersikap seperti biasa agar Sofia tidak membencinya. Tapi apalah daya, nasi sudah jadi bubur. Sofia yang sekarang beda dengan Sofia yang dulu sering bertengkar dengannya. Sofia yang sekarang sangat terlihat asing baginya, padahal Fatir berpikir dulu Sofia masa SMA lah yang terlihat asing. Bodoh, siapa juga orang yang akan terlihat biasa saja di depan orang yang sudah merebut masa depannya. Seharusnya Fatir memikirkan itu, tapi tidak. Pria itu hanya berpikir bagaimana caranya mengembalikan sifat Sofia yang seperti dulu, tanpa mengerti perasaan Sofia yang ingin menjauh darinya. Masuk, Fatir melirik ke arah pintu. Fatir menghela nafas saat melihat sekretarisnya. Desi, berapa kali saya ingatkan. Maaf Pak, pakaian yang saya bawa untuk pekerjaan kita di sini hanya seperti ini. Apa gaji yang saya berikan kurang? Maaf Pak, maksud saya, apakah gaji kamu kurang hingga kamu bekerja menjadi jelong? Fatir tersenyum miring saat melihat wajah Desi yang nampak terkejut. Saya lihat semua baju kamu seperti itu. Jadi saya beranggapan kamu juga bekerja sampingan sebagai jelong. Maaf kalau saya salah, lanjut Fatir. Desi segera berpamitan keluar. Saya permisi Pak. Oh ya, Desi menghentikan langkahnya, menoleh kembali. Nanti saya akan pergi dengan Andi bukan kamu, lanjutnya membuat Desi mengangguk dengan perasaan kecewa. Sementara itu Sofia mengintip jendela kaca rumahnya. Seli, beliin ibu cabe, teriak ibu Sofia yang berada di dapur. Sofia mencegah tangan Seli. Gua aja. Sofia berlari menuju dapur setelah mengatakan hal tersebut. Sampai di dapur, Sofia cengengesan. Adikmu mana? Sofia menggaruk hidungnya. Sofia aja yang beli. Tumben. Sampai di depan rumah, Sofia melangkahkan kakinya pelan-pelan. Benar saja tak lama Hakim menjalankan motornya dan berhenti tepat di samping Sofia. Mau kemana Sob? Mau ke warung. Lo sendiri? Mau pulang ini, habis dari rumah Fatir tapi orangnya gak ada. Mau bareng? Lo mau ke warung depan kan? Tawarnya pada Sofia. Boleh, gak ngerepotin kan? Hakim terkekeh. Enggak lah, udah, ayo. Oh iya, lo punya nomor Fatir nggak? Sofia menghela napas mendengar nama itu tersebut lagi. Enggak ya, ya udah kalau gitu gue duluan, kata Hakim. Emang kenapa minta nomornya Fatir? Enggak, cuma ada masalah sedikit. Mending minta nomor gue daripada nomor Fatir, batin Sofia saat Hakim sudah menjalankan motornya. Di warung Sofia membeli berbagai macam makanan dan minuman untuk persiapan ngemil di malam hari sambil menonton film. Sesampainya di rumah, Sofia malah dihadapkan dengan adiknya yang meminta jajannya. Meski banyak, tapi Sofia tak bisa ikhlas. Sementara itu, Fatir memijat pelan kepalanya saat berada di lahan kosong yang baru saja ia beli. Lahan yang akan dijadikan gudang penyimpanan serta tempat pembuatan produknya. Andi, saya pulang duluan ya. Nanti kamu tolong lihat ke tempat pemotretan model iklan kita. Lalu fotonya kirim ke saya. Saya lagi gak enak badan. Pak Fatir gak apa-apa?
Saya nggak apa-apa, ini cuma pusing aja. Mau saya antarkan sampai apartemen, Pak? Gak usah, saya nggak apa-apa. Kalau begitu saya permisi. Perjalanan Fatir mati-matian melawan rasa ingin muntahnya. Bisa-bisanya Fatir mabuk perjalanan di mobil yang sudah ia kendarai sejak lama. Tapi sepertinya ini bukan karena mabuk, tapi karena dirinya yang sakit. Sampai di apartemen, Fatir segera mengganti bajunya dengan baju yang nyaman. Capek banget, gua kenapa sih? Gak biasanya kayak gini. Fatir menoleh ke pintu kamarnya yang diketuk. Den, ini Bude. Fatir baru ingat jika dirinya mempekerjakan seseorang untuk merawat rumah dan memasakkannya. Sebenarnya orang itu bekerja untuknya juga saat berada dirinya di Jakarta, tapi khusus beberapa minggu ke depan. Fatir akan memberikan gaji lebih karena mau ikut dengannya di luar provinsi Jakarta. Fatir berdiri dari tempat duduknya. Ia kemudian membuka pintu, dilihatnya wanita seumuran ibunya menatapnya khawatir, meski hanya sekedar majikan dan pekerja. Ini Bude bikinin teh, tadi Bude lihat muka Den Fatir pucat banget, makanya jangan terlalu maksain kerja kalau emang capek. Kesehatan tuh paling penting. Iya, makasih Bude. Didengerin, jangan cuma iya-iya. Sini Bude pijitin kepalanya, siapa tahu nanti enakan. Padahal dulu Fatir nggak pernah sakit loh Bude. Ini aneh banget tiba-tiba sakit terus, capek dan mual. Fatir membuka matanya, yang awalnya tertutup saat pijatan itu terhenti. Kenapa Bude? Dan Fatir udah nikah ya? Fatir mengernyit bingung. Dulu adik Bude yang laki-laki gitu, pas istrinya hamil, dia yang ngalamin gejalanya. Ucapnya dengan senyum yang mengembang. Bedanya hal dengan Fatir yang menegang di tempat sambil meneguk kasar ludahnya. Jika dihitung sudah lebih dari 4 minggu semenjak kejadian itu, apakah hal yang ditakutkan oleh Fatir akan jadi kenyataan? Gua harus senang apa sedih nih, batinnya sambil menatap wajah bahagia dari Bude yang bekerja di rumahnya. Haha, nggak mungkin lah Bude, jawabnya saat melihat wanita itu tampak bahagia. Sebenarnya kalimat yang diucapkan barusan bukan untuk pekerja di rumahnya, melainkan untuk meyakinkan dirinya sendiri. Sofia melihat pantulan dirinya di cermin sambil melihat-lihat penampilannya. Rambut nih iket aja apa ya? Tapi emang bisa. Begitu sudah siap, Sofia segera menjalankan motornya menuju rumah temannya yang baru kemarin menikah. Pesta pernikahannya kemarin, tapi Sofia datang hari ini. Sesampainya di rumah temannya, Sofia disambut hangat. Ia tersenyum. Makasih Tan, wanita itu mengangguk, meninggalkan teman putrinya. Lama banget gak ketemu. Yang lain udah pada pulang barusan, tinggal lo sama Disa yang belum kesini. Disa kayaknya gak mungkin kesini deh Lis, dia kan ada di Jogja, jawab Sofia, membuat Lisa hanya mengangguk paham.